Karakteristik ke-15, mencari tempat yang aman bagi dakwah dan basis baru sebagai titik tolak pergerakan. Ini adalah sasaran lain dari hijrah ke Habasyah, di samping sasaran pelindungan bagi dakwah dan para jundinya. Inilah yang disebutkan oleh penulis Tafsir fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb, dengan perkataannya, kemudian Rasulullah SAW mencari basis lain selain Mekah, suatu basis yang dapat melindungi akidah, menjamin kebebasannya, dan mencairkan kebekuan yang telah terjadi di Mekah. Di tempat yang baru ini diharapkan adanya kebebasan dakwah dan pelindungan para pemeluknya dari penindasan dan fitnah. Menurut saya, inilah sebab terpenting dari hijrah. Sebelum menjadikan Yathrib atau Madinah sebagai basis dakwah yang baru, terlebih dahulu telah dilakukan beberapa kali usaha mencari basis tersebut. Di antara yang paling pertama ialah hijrah ke Habasyah yang dilakukan oleh sejumlah besar kaum mukminin generasi pertama. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka hijrah ke Habasyah sekadar untuk menyelamatkan jiwa mereka tidak punya landasan yang kuat. Seandainya demikian, niscaya orang-orang yang berhijrah ke sana adalah orang-orang Islam yang lemah dan tidak memiliki kekuatan. Namun, kenyataannya bukan demikian. Sebab orang-orang Islam lemah yang menjadi sasaran penindasan dan penyiksaan justru tidak ikut melakukan hijrah. Mereka yang melakukan hijrah ke Habasyah adalah para tokoh yang punya kedudukan penting di lingkungan kesukuan mereka. Suku mereka akan memberikan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan dan fitnah. Bahkan mayoritas orang-orang Islam yang melakukan hijrah ini terdiri dari orang-orang Quraisy. Di antaranya terdapat Ja'far bin Abu Thalib. Bapaknya dan para pemuda Bani Hashim pernah melindungi Nabi SAW dalam kisah pemboikotan ekonomi. Berikutnya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah al-Makhzumi, Utsman bin Affan, dan lainnya. Para wanita yang ikut hijrah pun berasal dari keluarga Mekah yang mulia dan terpandang, yang tidak akan pernah diganggu sama sekali oleh mereka. Barangkali ada beberapa sebab lain di balik hijrah ini. Misalnya, untuk menimbulkan goncangan di tengah keluarga besar Quraisy. Para putra Quraisy yang mulia melakukan hijrah dengan membawa akidah mereka demi menghindari jahiliyah dan meninggalkan segala ikatan kekerabatan yang menjadi karakteristik utama di lingkungan mereka. Bagaimana tidak goncang? Di antara para muhajirin itu terdapat orang seperti Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ayahnya adalah gembong jahiliyah dan tokoh besar pemimpin peperangan melawan akidah baru dan para pemeluknya. Meskipun demikian, sebab seperti ini tidaklah menafikan kemungkinan bahwa hijrah ke Habasyah tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencari basis yang bebas atau minimal aman bagi dakwah baru. Terutama jika kita kaitkan dengan kisah Islamnya Najasyi, Raja Habasyah. Keislamannya yang tidak diumumkan karena khawatir akan revolusi para uskup terhadapnya, sebagaimana disebutkan oleh beberapa riwayat yang sahih. Pandangan yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb rahimahullah dikuatkan oleh apa yang terdapat dalam sirah. Di antaranya yang terpenting menurut penulis adalah kondisi umum menyangkut nasib para muhajirin Habasyah pada akhirnya. Kita tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW pernah meminta para muhajirin untuk meninggalkan Habasyah sampai terjadi hijrah ke Yathrib, perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Hudaybiyah. Seperti diketahui
bahwa Amr bin Umayyah Ad-Damri, duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi, bertemu dengan Amr bin As, memilih cara politis di hadapan Najasyi setelah perdamaian Hudaybiyah dengan mengemukakan pandangan politiknya bahwa Mekah sebentar lagi setelah perdamaian Hudaybiyah pasti akan jatuh ke tangan Muhammad dan tidak ada gunanya lagi melakukan perlawanan. Sedangkan misi Umayyah bin Ad-Damri ialah meminta kepulangan para muhajirin dari Habasyah ke Madinah karena tugas mereka, yaitu muhajirin Habasyah, telah berakhir setelah adanya perdamaian Hudaybiyah. Selama 5 tahun, Yathrib atau Madinah terus-menerus menjadi sasaran penyerbuan pihak Quraisy. Penyerbuan yang terakhir kali dilakukan ialah di Perang Khandaq yang melibatkan 10.000 tentara untuk membasmi kaum muslimin di Yathrib. Karena itu, setelah orang-orang kafir itu kembali dengan membawa kegagalan mereka di Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ana nagzuhum wa la ya'zunana, nahnu nasiru ilaihim." Sekarang kita akan menyerbu mereka dan mereka tidak akan menyerbu kita. Kita bergerak mendatangi mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Nas Nabawi di atas, ancaman penyerbuan terhadap Madinah telah berakhir setelah Perang Khandaq. Kemudian terjadilah perdamaian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah untuk menegaskan hal tersebut dan pengakuan resmi dari Quraisy terhadap negara Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah yakin bahwa Madinah telah menjadi basis yang aman bagi kaum muslimin dan ancaman penyerbuan dari pihak Quraisy pun telah berakhir, maka saat itu barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan untuk meminta pulang para muhajirin dari Habasyah. Karena sudah tidak diperlukan lagi adanya basis cadangan yang akan dijadikan alternatif oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya Yathrib jatuh ke tangan musuh. Sungguh ia merupakan fiqhus siasi yang agung dan perencanaan nabawi yang cermat dari Rasulullah dalam menegakkan negara Islam. Ia mengkaji seluruh kemungkinan dan mencari di setiap tempat basis baik geografis dan sosial yang cocok untuk mendirikan negara Islam atau melindungi akidah. Ternyata benar, kaum muhajirin Habasyah itu sampai di Madinah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar. Kemudian mereka berangkat menyusul Rasulullah dan tiba di sana tidak lama setelah Khaybar berhasil ditaklukkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adri bi ayyihima ana asar, bi fathil Khaybar am bi qudumi Ja'far." Saya tidak tahu dengan yang mana aku harus bergembira, dengan penaklukan Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far. Karakteristik ke-16, memanfaatkan undang-undang masyarakat musyrik, yaitu undang-undang perlindungan dan jaminan keamanan. Masyarakat jahiliyah sangat menghargai undang-undang perlindungan pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Jika seorang yang lemah masuk ke dalam jaminan keamanan atau jaminan jiwa orang yang kuat, maka orang tersebut dapat menikmati perlindungan kebebasan bergerak dan berpikir, sehingga pihak musuh tidak akan dapat mengganggunya sama sekali. Jika ada pihak yang mengganggunya, maka ini berarti peperangan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, orang yang mengumumkan atau memberi perlindungan haruslah orang yang mulia dan terpandang di kaumnya, mampu memberikan perlindungan dan memperhitungkan segala kemungkinan dadakan yang akan terjadi. Marilah kita membahas beberapa contoh dari perlindungan ini. Perlindungan pertama dalam masyarakat Mekah ialah perlindungan Abu Thalib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Berkata Ibnu Ishaq, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib melindungi dan membelanya sehingga beliau terus melanjutkan dakwahnya tanpa mempedulikan gangguan apapun. Ketika Quraisy melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengecam tuhan-tuhan mereka sementara Abu Thalib telah melindunginya sehingga menolak menyerahkannya kepada mereka, berangkatlah beberapa orang menemui Abu Thalib. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mengecam Tuhan-Tuhan dan agama kita, mencela mimpi-mimpi kita dan menyatakan nenek moyang kita sesat. Kami harap engkau dapat mencegahnya atau biarkan kami bertindak terhadapnya." Abu Thalib menjawab pernyataan mereka dengan lembut dan baik sampai mereka kembali. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melakukan dakwahnya sehingga beliau senantiasa menjadi bahan pembicaraan di kalangan Quraisy. Hal ini membuat mereka semakin benci pada beliau dan berusaha menghentikan dakwahnya. Maka mereka mendatangi Abu Thalib untuk kedua kalinya. Kata mereka, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah orang yang dituakan dan memiliki kedudukan mulia di antara kami. Kami telah meminta agar engkau berkenan mencegah anak saudaramu, tetapi engkau tidak mencegahnya. Demi Allah, kami tidak bisa sabar mendengar cacian terhadap bapak-bapak kami, mimpi-mimpi kami, dan Tuhan-Tuhan kami, sampai engkau mencegahnya atau kami yang menghentikannya hingga salah satu di antara kedua belah pihak hancur binasa." Kemudian Abu Thalib memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah datang kepadaku berkata begini dan begitu. Maka jagalah diriku dan dirimu, dan janganlah engkau memikulkan sesuatu yang aku tidak sanggup memikulnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa pamannya telah mengambil keputusan untuk menyalahkannya dan tidak sanggup lagi membelanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Wahai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak sedih dan bangkit meninggalkan pamannya. Tetapi belum jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, Abu Thalib memanggilnya, "Kemarilah wahai anak saudaraku." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi di hadapannya, Abu Thalib berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apa yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak akan menyalahkan kamu untuk selama-lamanya." Dari perlindungan ini ada 3 hal yang dapat kita catat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Quraisy berusaha membujuk Abu Thalib agar mau mencegah anak saudaranya dari menyampaikan dakwah kepada agama baru ini. Tetapi usaha tersebut gagal. Inilah yang kita perkirakan ketika memanfaatkan undang-undang masyarakat jahiliyah, yaitu usaha membuat undang-undang baru untuk menghalangi kebebasan berdakwah. Yang kedua, pada usaha yang kedua, Quraisy menggunakan ancaman dan berhasil mempengaruhi nyali Abu Thalib sehingga dia mengajak Rasulullah akan menghentikan dakwah kepada agama ini, karena ia tidak mampu lagi melindunginya dari keadaan demikian. Tetapi keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demikian mempertahankan kebenaran betapapun resikonya telah berhasil meneguhkan kembali nyali Abu Thalib untuk memberikan perlindungan kepada Nabi. Dari sini kita dapat memahami bahwa kegagalan jahiliyah pada usaha yang pertama untuk memukul dakwah Islam tidak membuatnya jera. Bahkan ia pasti akan mengulanginya lagi
sampai berhasil menghancurkannya. Namun, kesadaran dan keteguhan gerakan Islam sudah cukup untuk menggagalkan usaha-usaha kelompok yang memusuhi Islam ini. Dalam pada itu, gerakan Islam perlu memanfaatkan semua pertentangan masyarakat jahiliyah untuk dikonfrontasikan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga gerakan Islam dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dakwah. Yang ketiga, memanfaatkan fanatisme jahiliyah, yaitu undang-undang jahiliyah, untuk melindungi para pemuda dakwah adalah dibenarkan syariat. Seorang anak dari keluarga besar dan kabilah berpengaruh yang dapat melobi pemimpin keluarga tersebut untuk melindungi dirinya tidak berarti bahwa ia telah melepaskan agamanya karena tindakan tersebut. Para dai yang dapat memanfaatkan seorang jenderal berpengaruh besar dalam militer atau intelijen atau seorang menteri yang disegani dalam negara tidak berarti mengurangi kemurnian akidah para dai tersebut. Bahkan merupakan hak para pemuda dakwah dalam tahapan yang masih lemah untuk mencari dalam tanda kutip sandaran yang kuat dalam masyarakat jahiliyah guna melindungi dirinya serta menjamin kebebasan akidahnya dan kebebasan berdakwah kepadanya. Perlindungan Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berbagai jalan kepadanya dalam menyebarkan dakwah di tengah kota Mekah tanpa mendapat gangguan yang berarti. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Quraisy tidak dapat melancarkan suatu tindakan yang tidak aku sukai sampai Abu Thalib meninggal dunia. Ini tidak berarti bahwa jahiliyah telah mematuhi perjanjiannya dan menghargai perlindungan Abu Thalib selama 10 tahun. Namun dapat dipastikan bahwa jahiliyah telah gagal dalam berbagai usahanya untuk mencederai perjanjian tersebut. Perlindungan Abu Thalib tersebut punya pengaruh besar sehingga dapat menghindarkan Rasulullah dari gangguan yang berat. Selanjutnya kita berpindah kepada contoh kedua dari perlindungan ini, yaitu perlindungan Ibnu Dakhnah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya tidak menginjak usia dewasa kecuali kedua orang tuaku telah menganut agama Islam, dan tidaklah berlalu satu hari kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami pada kedua ujung siang, pagi dan sore. Dan ketika kaum muslimin menghadapi cobaan berat, Abu Bakar pergi keluar hendak hijrah ke Habasyah. Ketika tiba di Barqul Ghimat, ia bertemu dengan Ibnu Dakhnah, kepala suku Qarah. Ibnu Dakhnah bertanya, "Hendak kemana wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Kaumku telah mengusirku, maka aku ingin pergi di muka bumi dan menyembah Rabbku." Ibnu Dakhnah berkata, "Orang seperti kamu wahai Abu Bakar tidak pantas keluar dan tidak pantas pula diusir. Sesungguhnya kamu adalah orang yang suka mengusahakan yang tiada, menolong orang yang sengsara, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Karena itu, aku berikan perlindungan kepadamu. Kembalilah dan sembahlah Rabbmu di negerimu sendiri." Kemudian Abu Bakar kembali bersama Ibnu Dakhnah. Sesampainya di Mekah, Ibnu Dakhnah berkeliling atau tawaf di Ka'bah pada waktu sore di hadapan para pemuka Quraisy. Lalu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak pantas keluar dan dikeluarkan. Apakah kalian mengusir seseorang yang suka mengusahakan yang tiada, menyambung tali kekeluargaan, membantu yang sengsara, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran?" Para pemuka Quraisy itu tidak menolak perlindungan Ibnu Dakhnah. Bahkan mereka berkata kepada Ibnu Dakhnah, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk menyembah Rabbnya di rumahnya,
sholat di dalamnya dan membaca apa yang ia suka, asalkan tidak menyakiti kita dan tidak secara terang-terangan. Karena kami khawatir para wanita dan anak-anak kita akan terfitnah. Kemudian hal itu disampaikan oleh Ibnu Dakhnah kepada Abu Bakar. Dengan perlindungan itu Abu Bakar tinggal di Mekah menyembah Rabb-nya di rumahnya. Di masjid ini Abu Bakar melaksanakan sholat dan membacakan Al-Quran sehingga para wanita dan anak-anak kaum musyrikin tertarik dan memperhatikannya. Apabila membaca Al-Quran, Abu Bakar adalah seseorang yang mudah menangis. Hal ini membuat para pemuka Quraisy cemas, sehingga mereka mendatangi Ibnu Dakhnah dan berkata kepadanya, "Kami telah melindungi Abu Bakar karena jaminanmu dengan syarat dia harus menyembah Rabb-nya di rumahnya. Tetapi dia sekarang telah melanggar syariat itu. Dia telah membangun sebuah masjid di halaman rumahnya, lalu mendemonstrasikan salat dan mengeraskan bacaan Al-Quran di dalamnya. Kami khawatir anak-anak dan para wanita kami terfitnah olehnya. Maka cegahlah dia jika dia bersedia membatasi ibadahnya. Jika dia tidak bersedia kecuali melakukan ibadahnya secara demonstratif, maka mintalah agar dia menarik jaminanmu. Karena kami tidak ingin mencederai jaminanmu dan kami pun tidak menyetujui Abu Bakar beribadah secara demonstratif." Selanjutnya Aisyah berkata, kemudian Ibnu Dakhnah mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Engkau tahu bahwa aku telah memberikan perlindungan kepadamu dengan persyaratan yang ada. Sekarang pilihlah, engkau membatasi ibadahmu atau engkau kembalikan perlindunganku, karena aku tidak suka orang-orang Arab mendengar bahwa aku mencederai perjanjian yang aku berikan kepada seseorang." Abu Bakar menjawab, "Fa inni aruddu ilaik jiwaraka wa ardha bi jiwarillah." Aku kembalikan perlindunganmu dan aku ridho dengan perlindungan Allah saja. Dari perlindungan ini ada beberapa hal yang dapat kita catat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Abu Bakar keluar dengan jelas mencari keamanan untuk menyembah Rabb-nya. "Akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ard wa a'budu rabbi." Kaumku telah mengusirku, maka aku ingin pergi di muka bumi dan menyembah Rabbku. Kemudian di tengah perjalanan ia bertemu dengan Ibnu Dakhnah, kepala suku Qurrah, suatu kabilah di luar kabilah Quraisy. Ia melihat bahwa orang seperti Abu Bakar tidak pantas diusir, karena Abu Bakar di dalam dan di luar kota Mekah dikenal sebagai orang yang suka mengusahakan yang tiada, membantu yang sengsara, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran. Sifat-sifat yang disebut oleh Ibnu Dakhnah adalah sifat-sifat yang pernah dikemukakan oleh Khadijah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Dakhnah tidak cukup hanya dengan musyarakah wujdaniyah atau simpati secara moral, tetapi juga mengajak Abu Bakar kembali ke Mekah dengan perlindungannya yang unik. Seorang kepala suku melindungi seorang dari suku lain dan di rumah kabilah itu sendiri. Sekalipun demikian, Quraisy tidak merasa keberatan sama sekali dan menerima perlindungan Ibnu Dakhnah terhadap Abu Bakar. Perlindungan ini adalah untuk kebebasan beribadah. Kedua, tetapi setelah muncul perkembangan lain dari kebebasan beribadah berkembang menjadi kebebasan dakwah, timbullah protes dari Quraisy yang menuntut agar Ibnu Dakhnah membatalkan perlindungannya. Mereka tidak mau melihat perkembangan baru yang mengkhawatirkannya. Abu Bakar melakukan sholat di halaman rumahnya dan membaca Al-Quran dengan keras di dalam masjid,
sehingga menarik para wanita Quraisy dan putra-putra mereka. Sementara itu, Ibnu Dakhnah tidak mampu memberikan perlindungan untuk kebebasan dakwah, sehingga ia menawarkan alternatif kepada Abu Bakar antara membatasi kebebasannya, yakni tidak mengajak ke jalan Allah dengan imbalan hidup tenang di bawah perlindungan Ibnu Dakhnah, atau berdakwah dengan menanggung sendiri tanggung jawab dan resiko dakwahnya. Tetapi Abu Bakar lebih mengutamakan menghadapi resiko dan dakwah di jalan Allah ketimbang keamanan dan kebebasan beribadah. Jaminan Ibnu Dakhnah ini tidak sama dengan perlindungan Abu Thalib, sebab jaminan Abu Thalib adalah perlindungan untuk kebebasan berdakwah. Pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apa yang kamu suka. Sedangkan jaminan Ibnu Dakhnah adalah perlindungan untuk kebebasan beribadah. Kembalilah dan sembahlah Rabbmu di negerimu sendiri. Kedua bentuk perlindungan ini terdapat di kota Mekah pada waktu itu. Kebanyakan orang memiliki kekuatan memberikan jaminan untuk kebebasan beribadah, tetapi sedikit sekali yang memiliki kekuatan memberikan jaminan untuk kebebasan berdakwah. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa perlindungan untuk kebebasan berdakwah ini hanya khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kita masih melihat adanya berbagai usaha untuk mencederai dan menggagalkan perlindungan tersebut. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa istifadah atau memanfaatkan undang-undang jahiliyah adalah dibolehkan jika terdapat kemaslahatan dakwah. Istifadah ini tidak bertentangan dengan prinsip akidah, juga tidak berarti berhukum kepada selain syariat Allah, sebagaimana dipahami oleh sebagian mereka yang terlalu bersemangat. Di antara contoh pemanfaatan undang-undang jahiliyah untuk kepentingan dan kemaslahatan dakwah dalam sejarah dakwah masa kini ialah ketika pemerintah Mesir memenjarakan seorang dai Islam, yaitu Muhammad Qutb pada tahun 1966 Masehi. Pada waktu itu, Asy-Syahid Sayyid Qutb mengajukan gugatan dengan memanfaatkan undang-undang jahiliyah kepada pemerintahan Mesir, sehingga gugatan itu berhasil membatalkan undang-undang atau tuduhan pemenjaraannya. Padahal dalam sejarah dakwah masa kini tidak pernah dikenal adanya orang yang menyamai Sayyid Qutb dalam soal berlepas diri atau barok dari berhukum kepada selain hukum Allah. Ia adalah pelopor dalam soal berlepas diri dari undang-undang jahiliyah, sebagaimana dapat kita baca dalam semua bukunya dan dibuktikannya dalam kehidupannya sampai beliau syahid di tiang gantungan. Tetapi harus dibedakan, sebagaimana ditunjukkan oleh pemahaman Sayyid Qutb yang didasarkan kepada sirah nabawiyah, antara rela menerima bahkan memperjuangkan sistem pemerintahan kafir dengan memanfaatkan sistem pemerintahan kafir untuk melindungi dakwah para pemuda dan kader-kadernya. Dari sini pula dapatlah kami katakan, tentunya dengan hati-hati, bahwa demokrasi sebagai sistem non-Islam adalah lebih baik bagi gerakan Islam daripada sistem diktator atau tiran. Ia adalah iklim yang cocok untuk menggelar dakwah dan menyebarkannya. Ia sekalipun merupakan sistem jahiliyah, lebih bermanfaat bagi kaum muslimin daripada sistem jahiliyah lainnya. Ia biasanya menjamin kebebasan mengungkapkan pendapat dan kebebasan berakidah, atau dengan ungkapan lain, kebebasan beribadah dan kebebasan berdakwah. Setiap orang yang mengamati aset gerakan Islam masa kini pasti akan mengetahui bahwa setiap kali umat diberi kebebasan, yaitu beribadah dan berdakwah, pasti Islam dengan cepat dan mudah masuk serta menyebar ke jalan-jalan, kampus-kampus, dan seluruh lapisan umat. Karena itu, setiap kali Islam sampai kepada pemerintahan melalui jalan ini, pasti akan terjadi kudeta militer yang akan membungkam mulut
menjebloskan masyarakat ke dalam penjara-penjara, dan mulailah genangan darah para pemuda Islam yang dibantai. Sesungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan, "Inna fiha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang adil, yang di dalam pemerintahannya tidak boleh ada seorang pun dianiaya. Merupakan salah satu karakteristik gerakan Islam dan salah satu langkah utama di antara langkah-langkah manhaj ini. Ia akan membantu gerakan Islam dalam menghadapi masyarakat yang ada dan membukakan berbagai pintu dakwah di jalan Allah. Karakteristik ke-17, usaha-usaha negatif yang dilakukan musuh dalam menghadapi dakwah. Al-Alamah Al-Mubarakfuri menyebutkan beberapa bentuknya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghina, melecehkan, mendustakan, dan menertawakan yang ditujukan untuk mengalahkan kaum muslimin dan melemahkan kekuatan moral mereka. Misalnya, mereka menuduh Nabi dengan beraneka tuduhan buruk dan sebagainya. Yang kedua, merusak ajaran Islam dengan menyebarkan berbagai gambaran palsu dan menimbulkan keraguan, agar masyarakat awam tidak dapat lagi menerima dakwahnya. Yang ketiga, mempertentangkan Al-Quran dengan kisah-kisah orang terdahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu. An-Nadar bin Al-Harith pernah pergi ke Hirah untuk mempelajari dongeng-dongeng para raja Persia, kisah-kisah Rustum dan Isfandiar. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majlis untuk mengingat Allah dan memperingatkan akan siksanya, An-Nadar bin Harith berteriak di belakang Nabi, "Demi Allah, pembicaraan Muhammad tidaklah lebih baik dari pembicaraanku." Kemudian mulailah ia menceritakan tentang Raja Persia, Rustum dan Isfandiar. Selanjutnya ia mengatakan, "Dengan apa Muhammad akan menandingi pembicaraanku?" Yang keempat, berbagai perundingan dan tawar-menawar untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di persimpangan jalan. Kaum musyrikin bersedia melepas sebagian prinsip mereka dengan harapan Nabi dapat melakukan hal yang sama. Waddu law tudhinu fayudhinun. Al-Qalam ayat 9. Mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun ayat yang pertama. Contoh-contoh ini kami sebutkan karena ia pasti akan terulang kembali pada setiap generasi. Gerakan Islam perlu memahami usaha-usaha ini agar para da'inya tidak terjebak ke dalam jeratan ketika menghadapi berbagai teror mental berupa penghinaan, pelecehan, tuduhan fanatik, jumud, ekstremis, fundamentalis, dan lain-lain. Dalam hal ini, para da'i punya uswah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tuduh dengan tuduhan gila. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Rabbmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Surah Al-Qalam ayat 1 hingga 2. Mereka menuduhnya pendusta, padahal sejarah manusia tidak pernah mengenal kejujuran sebagaimana kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sendiri pernah memberikan kesaksian, "Ma jarabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah menyaksikan kamu berdusta. Media masa jahiliyah abad sekarang menuduh para da'i Islam dengan tuduhan bersekongkol, melakukan makar, tidak bermoral, dan pembohong. Hal lain yang akan dihadapi oleh para da'i ialah pengrusakan prinsip-prinsip Islam
dengan cara memberikan gambaran yang terburuk kepada masyarakat. Terutama media massa sekarang, setiap harinya selalu menyuguhkan racun di setiap din hanif ini. Paling banter, mereka menyajikan Islam sebagai ajaran yang berlaku di masa lalu dan sebagai gerakan nasionalisme Arab. Tetapi saat ini, ia tidak boleh berlaku lagi di era nasionalisme, sosialisme ilmiah, modernisasi, dan demokrasi. Islam telah melakukan peranannya dalam sejarah masa lalu. Di masa sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah cara lama yang pernah menuduh Al-Quran sebagai dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Kaum muslimin perlu waspada terhadap berbagai teror mental yang dilancarkan oleh musuh-musuh mereka siang dan malam untuk merusak citra para dai, dakwah dan agama Islam. Media massa seperti koran, radio, televisi, majalah, buku, teater, cerita dan lain-lain semuanya terarahkan untuk memerangi Islam. Wahai para pemuda dakwah, kalian dan agama kalian menjadi sasaran. Hanya kesabaran dan kesadaran yang akan menggagalkan serangan tersebut. Karakteristik ke-18, usaha-usaha negatif dalam peperangan, yaitu upaya pembunuhan para qiyadah atau pemimpin. Rasulullah SAW menghadapi 4 kali usaha pembunuhan. Yang pertama, dengan tuntutan secara terang-terangan yang diajukan oleh Quraisy kepada Abu Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Setelah Quraisy mengetahui bahwa Abu Thalib tidak mau mencegah Rasulullah dan dakwah Islamnya, mereka datang menemui Abu Thalib seraya membawa Imarah bin Walid bin Mughirah. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, ini adalah Imarah bin Al-Walid, pemuda yang paling gagah dan tampan di Quraisy. Ambillah dia dan jadikanlah ia sebagai anakmu. Kemudian serahkanlah kepada kami anak saudaramu yang telah menentang agamamu dan agama nenek moyangmu, memecah belah persatuan kaummu dan membodoh-bodohkan mimpi-mimpi mereka untuk kami bunuh." Ini merupakan pertukaran seorang anak dengan seorang anak. Kemudian Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh buruk tawaran yang kalian ajukan kepadaku. Kalian serahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan, sedangkan kalian membunuh anakku yang kuserahkan kepada kalian. Demi Allah, ini tidak akan terjadi selama-lamanya." Kedua, upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal bin Hisham, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. "Wahai kaum Quraisy, sebagaimana telah kalian saksikan, sesungguhnya Muhammad tidak menghendaki selain mencela peraturan hidup kita, mencaci bapak-bapak kita, membodoh-bodohkan mimpi-mimpi kita, dan mengecam Tuhan-Tuhan kita. Saya berjanji kepada Allah akan menimpakan batu besar ke atas kepalanya di waktu dia sujud dalam sholatnya. Setelah itu, biarlah Bani Abdi Manaf bertindak kepadaku sesukanya." Usaha pembunuhan yang kedua ini gagal pada hari kedua, ketika Abu Jahal kembali dengan wajah pucat pasi dan tangan gemetaran seraya berkata, "Aku berjalan mendekatinya untuk melakukan apa yang aku janjikan kepada kalian kemarin. Tetapi ketika aku sudah dekat kepadanya, tiba-tiba aku dihalangi oleh seekor anak onta yang ingin memakan aku. Demi Allah, aku tidak pernah melihat tubuh, punuk, dan gigi anak onta seperti itu." Upaya pembunuhan ketiga, yaitu usaha pembunuhan yang dilakukan oleh para taghut Quraisy. Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Amr bin As, 'Ceritakanlah kepadaku tentang tindakan yang paling keras yang pernah dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi.' Ia berkata, 'Ketika Nabi SAW sholat di samping Ka'bah,
Tiba-tiba Uqbah bin Mu'id datang, lalu meletakkan kainnya di leher Nabi, kemudian mencekiknya dengan keras. Kemudian Abu Bakar datang dan memegang kedua bahunya, lalu menghempaskannya dari Nabi seraya berkata, "Apakah kamu ingin membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah?" Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Asma disebutkan, kemudian datang orang yang berteriak-teriak kepada Abu Bakar seraya berkata, "Selamatkanlah temanmu." Kemudian Abu Bakar keluar dari sisi kami dengan membawa 4 anyaman tali. Ia keluar seraya berkata, "Apakah kalian membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah?" Kemudian mereka ganti menghadapi Abu Bakar. Lalu Abu Bakar kembali kepada kami. Kami belum sempat menyentuh tali-tali anyamannya, tetapi Abu Bakar sudah kembali bersama kami. Upaya keempat, usaha pembunuhan yang direncanakan oleh Umar bin Khattab dan berakhir dengan keislamannya. Masalah ini tidak perlu dikomentari lagi. Karena itu, gerakan Islam tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya rencana musuh untuk melenyapkan dan membunuh para qiyadah. Pembantaian yang telah dilakukan terhadap para pemimpin gerakan Islam pada generasi sekarang memberikan gambaran yang jelas tentang masalah ini. Pembunuhan terhadap Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah adalah sasaran yang telah direncanakan lama oleh kaum kafir di muka bumi. Kemudian kafilah kedua dari para syuhada yang dilenyapkan melalui tiang gantung, yaitu Abdul Qadir Audah, Muhammad Farghali, Yusuf Tal'at, dan Ibrahim Thayyib. Selanjutnya, kafilah ketiga dari para syuhada yang terdiri atas Syahid Khutub, Abdul Fattah Ismail, dan Yusuf Hawash. Juga operasi-operasi penyapuan fisik yang dilancarkan oleh mereka di negeri Syam, yaitu di negeri Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina terhadap para pemimpin jihad seperti Marwan Hadid, Ibrahim Yusuf, dan Abdus Sattar Az-Zaim. Semua upaya pembunuhan yang telah dilancarkan terhadap para pemimpin gerakan Islam menegaskan kepada kita sejauh mana makar musuh untuk melenyapkan gerakan Islam melalui pembunuhan para pemimpin dan tokohnya. Karakteristik ke-19, Jahriyah kedua, Islamnya Hamzah dan Umar, serta mengumumkan tantangan kepada masyarakat jahiliyah. Tantangan yang pertama dari umat Islam adalah Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Abu Jahal pernah melewati Rasulullah lalu menyakiti dan mencelanya serta melancarkan suatu tuduhan yang tidak baik terhadap agamanya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas ucapannya sedikit pun. Peristiwa ini disaksikan dan didengar oleh seorang budak wanita milik Abdullah bin Jad'an yang sedang duduk di tempatnya. Kemudian Abu Jahal menuju ke salah satu kumpulan orang Quraisy di dekat Ka'bah dan duduk bersama mereka. Tidak lama kemudian Hamzah bin Abu Thalib datang sambil menenteng anak panah dan busurnya sepulang dari perburuan. Hamzah adalah orang yang mahir memanah. Biasanya bila pulang dari perburuan, ia tidak langsung ke rumahnya sebelum tawaf di Ka'bah. Setiap kali melakukan kebiasaan ini, ia selalu berhenti di tempat-tempat bergerombolnya kaum Quraisy lalu mengobrol bersama mereka. Hamzah adalah pemuda Quraisy yang paling gagah dan berwibawa. Ketika ia melewati budak wanita tadi, wanita itu berkata kepadanya, "Wahai Abu Imarah, Amboi, engkau tahu apa yang dilakukan oleh Abu Hakam bin Hisam terhadap anak saudaramu tadi?" Ia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk di sini kemudian disakiti, dicela dan dipermalukan dengan kasar, tetapi Muhammad diam saja sehingga dia meninggalkannya. Maka bangkitlah amarah Hamzah, karena dengan ini Allah hendak memuliakannya. Lalu ia pergi mencari Abu Jahal untuk dilabraknya. Ketika masuk masjid, dilihatnya Abu Jahal sedang duduk bersama orang-orang. Lalu ia menuju kepadanya.
Setelah berdiri persis di dekat Abu Jahal, ia langsung mengangkat busur panahnya dan memukulkannya dengan keras pada Abu Jahal seraya berkata, "Kenapa engkau mencelanya? Aku telah mengikut agamanya. Aku mengucapkan apa yang diucapkannya. Lawanlah aku jika kamu sanggup." Kemudian orang-orang dari Bani Makhzum bangkit untuk membela Abu Jahal, tetapi Abu Jahal berkata, "Biarkanlah Abu Imarah. Sesungguhnya aku baru saja demi Allah mencela anak saudaranya dengan celaan yang buruk." Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Hamzah berkata, "Ketika kemarahanku bangkit, kemudian aku katakan bahwa aku mengucapkan apa yang diucapkan beliau. Timbul rasa menyesal dalam diriku karena telah meninggalkan agama bangsa dan nenek moyangku. Kemudian aku berada dalam keraguan yang hebat sehingga aku tidak dapat tidur. Lalu aku datang ke Ka'bah berdoa kepada Allah agar melapangkan dadaku dan menghilangkan keraguan dariku. Belum selesai aku berdoa, kebatilan pun lenyap dari diriku dan hatiku pun penuh dengan keyakinan. Akhirnya aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang aku alami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon keteguhan buat diriku." Tentang Islamnya Umar radhiyallahu anhu, Abu Nuaim meriwayatkan dalam Ad-Dalail dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Umar, 'Mengapa engkau disebut Al-Faruq?' Ia bercerita, 'Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum aku masuk Islam. Kemudian saat aku keluar rumah, tiba-tiba seorang dari Bani Makhzum berpapasan denganku. Lalu aku tanya, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan mengikuti agama Muhammad?' Orang itu berkata, 'Kalaupun aku lakukan, apa salahnya? Toh telah dilakukan oleh orang yang paling dekat denganmu.' Kutanyakan, 'Siapa dia?' Orang itu menjawab, 'Saudara perempuan dan iparmu.' Kemudian aku berangkat ke rumahnya, lalu aku dengar suara berdengung. Aku masuk dan bertanya, 'Apa ini?' Sambil berbicara, ku tarik kepala saudara perempuanku, lalu ku gampar sampai berdarah. Kemudian saudara perempuanku berdiri menghampiriku dan memegang kepalaku seraya berkata, 'Sekalipun kamu tidak menyukainya.' Setelah melihat darah itu aku jadi malu. Lalu aku terduduk sambil berkata, 'Perlihatkanlah kepadaku kitab itu.' Ia menjawab, 'Ia tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang disucikan.' Kemudian aku bangkit untuk mandi. Setelah aku selesai mandi, mereka memberikan 1 lembaran yang di dalamnya tertulis, 'Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa.' Kalimat-kalimat ini sangat mempengaruhi dadaku sehingga aku berkata, 'Alangkah indahnya kalimat ini.' Lantas aku masuk Islam. Aku bertanya, 'Di manakah Rasulullah?' Ia, yaitu Fatimah, menjawab, 'Beliau ada di Darul Arqam.' Kemudian aku mendatanginya. Ketika pintu ku ketuk, orang-orang yang ada di dalam tengah berkumpul. Hamzah bertanya kepada mereka, 'Ada apa?' Mereka menyahut, 'Umar.' Hamzah berkata, 'Umar, bukakan pintu saja. Jika dia mau masuk Islam, kita terima. Tetapi bila tidak, kita lawan saja.' Pembicaraan ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar dan Umar pun mengikrarkan syahadat. Kemudian orang-orang yang ada di rumah itu mengucapkan takbir dengan keras sehingga terdengar oleh orang-orang yang berada di masjid. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, tidakkah kita berada di atas kebenaran?' Jawab Nabi, 'Ya.' Aku berkata, 'Lalu mengapa bersembunyi?' Kemudian kami keluar dalam 2 barisan. Aku di 1 barisan, sedang Hamzah ada di barisan yang lain, hingga kami masuk masjid. Orang-orang Quraisy memandang kepadaku dan kepada Hamzah dengan perasaan sedih sekali. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutku Al-Faruq." Di dalam riwayat Anas yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la Al-Hakim Al-Baihaqi, ia berkata,
Umar keluar seraya menghunus pedang, kemudian bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Jahroh. Orang itu bertanya, "Kemana hendak pergi wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku hendak membunuh Muhammad." Orang itu berkata, "Bagaimana kamu dapat selamat dari Bani Hashim dan Bani Jahroh jika kamu membunuh Muhammad?" Umar berkata, "Kiranya kamu telah murtad dari jahiliyah." Orang itu menyahut, "Maukah kutunjukkan kamu sesuatu yang ajaib? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu sudah murtad dan meninggalkan agamamu." Kemudian Umar pergi menuju rumah adiknya. Sesampainya di rumah, didapatinya pula Khabbab berada di situ. Ketika itu Khabbab tengah membaca Al-Quran. Sampai selesai membaca firman Allah, "Innani anallahu la ilaha ana fa'budni wa aqimis sholati lidzikri." Khabbab mendengar Umar datang, ia bersembunyi di dalam rumah tersebut. Kemudian Umar berkata, "Tunjukkan aku di mana Muhammad." Setelah Khabbab mendengar perkataan Umar, ia keluar seraya berkata, "Berbahagialah wahai Umar, sesungguhnya aku mengharap terwujudnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Kamis. Allahumma ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam." Kemudian Umar berangkat ke Darul Arqam. Di rumah ini terdapat Hamzah. Ia adalah Umar. Ini adalah Umar. Jika Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya, pasti dia akan masuk Islam. Tetapi bila tidak, membunuh Umar adalah sesuatu yang mudah bagi kita. Ibnu Ishaq dengan sanadnya dari Umar, ia berkata, "Ketika aku baru masuk Islam, aku langsung mencari siapakah penduduk Mekah yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati aku berkata, Abu Jahal. Kemudian aku datang mengetuk pintunya, lalu dia keluar seraya berkata, 'Selamat datang, silahkan, apa yang membuatmu datang?' Aku jawab, 'Aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Aku telah membenarkan apa yang dibawanya.' Kemudian ia membanting pintu dengan keras seraya berkata, 'Semoga Allah memperburuk wajahmu dan apa yang kamu sampaikan.'" Ibnul Jauzi dan Ibnu Hisam menyebutkan bahwa ketika Umar masuk Islam, ia datang menemui Jamil bin Muammar al-Jamhi, yaitu penyampai berita kepercayaan Quraisy, untuk memberitahukan bahwa dirinya telah masuk Islam. Kemudian Jamil berseru dengan suara lantang bahwa Umar bin Khattab telah murtad. Tetapi Umar yang berada di belakangnya menimpalinya, "Bohong, tetapi aku telah masuk Islam." Kemudian orang-orang menyerbu Umar sehingga berlangsung baku hantam antara Umar dan mereka sampai matahari berada di atas kepala mereka. Akhirnya Umar keletihan, kemudian terduduk, sedangkan mereka memukuli kepalanya. Sambil dipukuli, Umar berkata, "Lakukanlah sekehendak hati kalian. Aku bersumpah demi Allah, seandainya kami berjumlah 300 orang, pasti kalian tidak berdaya." Setelah itu kaum musyrikin berbondong-bondong menuju rumah Umar dengan maksud membunuhnya. Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika Umar berada di rumahnya dalam keadaan takut, datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi dengan memakai baju yang dibalut sutra. Ia adalah dari Bani Syaham dan sekutu kami di masa jahiliyah. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu?" Umar menjawab, "Katanya kaummu ingin membunuh aku jika aku masuk Islam." Al-As berkata, "Tidak ada jalan untuk membunuhmu bila aku telah mengeluarkan jaminan." Kemudian Al-As keluar dan bertemu dengan orang-orang yang bergerombol memenuhi lembah. Al-As bertanya, "Hendak kemana kalian?" Mereka menjawab, "Ke rumah Ibnul Khattab yang sudah murtad itu." Al-As bertanya, "Saya sudah melindunginya." Akhirnya orang-orang itu kembali. Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Kami tidak dapat sholat di sisi Ka'bah sampai Umar masuk Islam." Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Umar masuk Islam, muncullah Islam dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami juga bisa duduk di sekitar Ka'bah dalam beberapa halaqah atau lingkaran. Tawaf di Ka'bah, dapat meladeni orang yang berlaku kasar kepada kami dan dapat membalas tindakannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata,
kami mempunyai izah semenjak Umar masuk Islam. Setelah memaparkan kisah Islamnya Hamzah dan Umar di atas, kami ingin mencatat beberapa hal berikut ini. Islamnya Hamzah dan Umar terjadi pada tahun ke-6 kenabian. Hamzah masuk Islam lebih dahulu 3 hari dari Umar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat terdahulu. Islamnya dua tokoh ini terjadi ketika kaum muslimin berada dalam situasi yang sangat kritis, menghadapi beberapa kali rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Barangkali perbenturan senjata yang paling berbahaya ialah peristiwa penampalan Hamzah terhadap Abu Jahal. Peristiwa ini sudah cukup untuk menyulut api peperangan di kalangan Quraisy, karena Abu Jahal adalah penguasa penduduk lembah dan orang yang paling banyak pendukungnya, seperti yang pernah dikatakannya sendiri. Sedangkan Hamzah adalah orang yang paling disegani dan paling berani di Quraisy. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tatkala beberapa orang Bani Makhzum bangkit membela Abu Jahal, sebagian orang Bani Hashim pun bangkit membela Hamzah. Kalau bukan karena kepribadian dan kewibawaan Hamzah yang menghalanginya, peristiwa ini boleh jadi mengakibatkan terjadinya suatu pembantaian yang berakhir dengan lenyapnya kaum muslimin. Perlu dicatat bahwa semata-mata karena fanatisme jahiliyah yang menggerakkan emosi Hamzah mendengar anak saudara, bahkan saudara sesusuannya Muhammad Rasulullah dianiaya, maka ditamparlah Abu Jahal sekuat tenaganya tanpa mempedulikan akibatnya. Jahiliyah yang beringas perlu menyadari bahwa pukulan-pukulan yang dilancarkan kepada saf kaum muslimin dengan tujuan melenyapkan mereka pada hakikatnya merupakan penggalian kuburan untuk dirinya sendiri. Karena akar kebenaran yang terpendam di dalam jiwa pasti akan tumbuh dan bergerak untuk membela hak yang benar dan tertindas. Inilah yang terjadi dalam peristiwa Islamnya Hamzah. Kemampuan gerakan Islam untuk memanfaatkan peristiwa ini secara publikatif berpengaruh besar dalam memenangkan pertarungannya melawan jahiliyah. Dalam peristiwa gerakan Islam kontemporer, ada dua contoh besar yang menunjukkan bergeraknya akar kebenaran dalam jiwa manusia, sebagaimana kami sebutkan di atas. Pertama, ketika kekuatan pemerintahan Mesir menghalangi masa dari jenazah Imam Said Hasan Al-Banna dengan teror yang menakutkan dan kejam. Teror yang melampaui batas ini justru menggerakkan seorang pemimpin Qibti pada waktu itu untuk menentang semua kejahatan pemerintah dan menerjang barisan dan bergabung dengan keluarga Imam Ash-Shahid serta ikut mengantar ke kuburan. Akhirnya sejarah pun mencatat sikap Mukram Abid, sang pemimpin Qibti Kristen, dalam lembaran abadinya. Contoh kedua, kejadian yang tidak jauh berbeda dengan Islamnya Hamzah di masa Rasulullah, yaitu yang terjadi menyusul syahidnya Imam Hasan Al-Banna. Peristiwa ini adalah mabuknya Barat dan kegembiraan yang melampaui batas atas syahidnya pemimpin besar ini. Sampai-sampai mereka berpesta pora menengguk minuman keras semalam suntuk di hotel-hotel Amerika. Peristiwa yang provokatif dan melampaui batas ini telah menggerakkan dan membangkitkan seorang penulis Mesir, Sayyid Qutb, untuk bergabung dengan barisan Islam dan kemudian menjadi dai dan pemikir Islam yang gemilang di abad 20. Dengannya Allah membela agama ini, sebagaimana Allah pernah membela agama ini dengan Hamzah. Keduanya, Hamzah dan Said, menjadi syahid di atas garis yang sama. Hamzah menjadi penghulu syuhada, sedangkan Said sebagai pribadi yang berhadapan dengan penguasa zalim kemudian menemui syahidnya. Sesungguhnya kejahatan dan permusuhan kekufuran terhadap Islam kadang-kadang bisa membangkitkan dari dalam barisan kekafiran itu sendiri kekuatan yang membela Islam, baik karena dorongan fanatisme maupun lainnya. Gerakan Islam yang sadar senantiasa mengamati celah-celah ini dengan penuh kesadaran dan tanggap, lalu memanfaatkannya secara baik untuk kemaslahatannya. Sekalipun hal tersebut dimunculkan oleh media kafir sendiri. Sebab bukan kaum muslimin yang menggerakkan dan menggelitik Hamzah, tetapi seorang budak wanita biasa milik Ibnu Jaz'an. Budak wanita yang kafir itu menjelaskan peristiwa penganiayaan secara jitu
dan menggugah sehingga berhasil menggerakkan Hamzah untuk menampar Abu Jahal hingga berlumuran darah. Tanda kutip, akar yang telah bergerak di dalam dada Hamzah ini bisa saja layu kembali seandainya tidak segera bersentuhan dengan air mata kenabian dan mendapat cahayanya sampai kemudian ia menjadi tokoh Islam di sepanjang sejarah. Sekitar Islamnya Umar radhiyallahu anhu, kita mencatat masalah penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang dan tokoh. Pada hari Kamis, sebagaimana riwayat Tirmidzi, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang Engkau sukai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam." Kendatipun kedua tokoh tersebut sangat memusuhi Islam, tetapi hal itu tidaklah menutup mata Rasulullah untuk melihat bakat kepemimpinan kedua orang tersebut. Keberadaan kedua tokoh ini di dalam barisan Islam tidak diragukan lagi akan memberikan kekuatan dan wibawa kepadanya. Di balik kekafiran yang meledak-ledak, terdapat hati yang belum pernah berbenturan dengan arus Islam yang kuat dan belum pula berbenturan dengan strum listrik yang besar. Kalau saja perbenturan ini sangat kuat, niscaya akan mengubah seluruh eksistensi dirinya. Inilah yang terjadi dalam takdir Allah dan mendorong Islamnya seorang tokoh besar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tidak akan melupakan dialog yang berlangsung antara seorang muslimah yang sedang berhijrah bersama suaminya. Umar sebagai orang musyrik waktu itu berkata kepadanya, "Jadi berangkat wahai Ummu Abdillah." Ia menjawab, "Ya, kalian telah menyakiti kami, menindas kami dan mengusir kami dari negeri kami." Umar berkata, "Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian." Setelah suaminya datang, wanita itu menceritakan kepadanya tentang kelembutan Umar yang baru disaksikannya. Suaminya itu berkata, "Autat ma'ina ayyus lima Umar. Wallahi la yuslima hatta yuslima khimarul Khattab." Apakah kamu mengharapkan Islamnya Umar? Demi Allah, ia tidak akan masuk Islam sehingga keledai Al-Khattab masuk Islam. Rasa putus asa tidak mungkin akan mendominasi jiwa sahabat ini kalau bukan karena pengalamannya melihat permusuhan Umar yang keras terhadap Islam. Alangkah perlunya gerakan Islam untuk melakukan penilaian dan pemilihan yang baik terhadap para tokoh, agar dari balik tirai kegelapan yang tebal itu dapat menemukan tambang yang berharga baginya. Kemudian dengan segala potensi dan kemampuannya berusaha menguak tirai tersebut sehingga menyentuh senar-senar hati yang sedang membeku dan membangkitkannya dengan cahaya Islam. Keluarnya Umar seraya menghunus pedang dengan maksud ingin membunuh Rasul, barangkali sebagai balas dendam bagi pamannya Abu Jahal yang kewibawaannya baru saja dijatuhkan oleh Hamzah, pahlawan Bani Hashim. Mungkinkah Umar akan diam membiarkan kehinaan dan keaiban ditimpakan kepada Bani Makhzum serta para sekutunya dari Bani Adi? Apakah gerangan yang telah menghancurkan fanatisme jahiliyah yang buta ini? Nyatanya fanatisme jahiliyah itu telah hancur di hadapan ketegaran akidah seorang wanita, Fatimah binti Al-Khattab, saudara perempuannya. Umar mendapati dirinya kecil dan tiada berarti di hadapan darah yang mengucur dari luka adik perempuannya yang tidak membawa senjata apa-apa. Bahkan dalam keadaan berlumuran darah, Fatimah menantang Umar dan menghancurkan kecongkakannya seraya berkata, "Sekalipun kamu tidak menyukainya." Kadang-kadang puncak kekejaman dan kediktatoran seorang taghut bisa hancur dari dalam dan rontok di hadapan ketegaran seorang yang tertindas dalam mempertahankan kebenaran dan keteguhan serta pengorbanan para mujahidin di jalan Allah. Marilah kita menyadari aspek yang sangat penting ini dan mengetahui betapa besar keuntungan dakwah dan para dai apabila mereka teguh mempertahankan kebenaran, sebagaimana keteguhan para pengikut Isa putra Maryam. Mereka disalib, digergaji menjadi dua, tetapi semua itu tidak menghalanginya dari agama Allah.